Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ratri Anggraini dari Offering A, mata kuliah Apresiasi Puisi, Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan mimetik. Pokok bahasan pada pendekatan mimetik kali ini, yang pertama adalah materi pendekatan mimetik, dan yang kedua adalah contoh analisis puisi menggunakan pendekatan mimetik. Pembahasan yang pertama adalah materi pendekatan mimetik. Pengertian menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Plato. Mimesis terikat pada ide pengarang, dan ide itu tidak bisa menghasilkan tiruan yang persis sama. Lewat mimesis, tataran yang lebih tinggi hanya berupa angan-angan karya seni atau sastra yang tidak bisa menjelma langsung dalam wujud yang ideal. Ahli yang kedua adalah Abrams. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Pengertian secara umum dapat disimpulkan yang pertama adalah pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengaitkan hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Yang kedua, realitas yang dimaksud misalnya tentang sosial, budaya, agama, politik, dan lain-lain. Yang ketiga, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang menekankan karya sastra yang tujuannya kepada siapa dan untuk apa. Yang keempat, adanya penambahan skenario dari imajinasi penyair dalam kehidupan nyata membuat karya sastra tersebut semakin menarik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan mimetik. Yang pertama terkait dengan kelebihan. 1. Data yang digunakan berkaitan dengan realitas kehidupan masyarakat pada masa tersebut. 2. Merupakan bentuk representasi kenyataan semesta secara fiksional. Yang ketiga, karya imajinasi yang diciptakan dengan kesadaran tinggi atas kenyataan. Adapun kekurangannya, perbandingan langsung antara realitas atau kenyataan yang membuat hakikat karya sastra yang fiktif dan penuh dengan imajinasi sering dilupakan. Yang kedua adalah contoh analisis puisi. Di sini saya mengambil puisi berjudul Doa yang Ditukar karya Fadlizon. Izinkan saya membacakan puisinya terlebih dahulu. Doa yang Ditukar karya Fadlizon. Doa sakral seenaknya kau begal, disulam tambal tak punya moral, agama diobral. Doa sakral kenapa kau tukar, direvisi sang bandar, dibisiki kacung maklar, skenario berantakan bubar, pertunjukan dagelan vulgar. Ya Allah, dengarlah doa-doa kami, dari hati pasrah berserah, memohon pertolonganmu. Kuatkanlah para pejuang istiqomah di jalan amanah. Yang pertama adalah analisis terkait judul. Judulnya Doa yang Ditukar. Analisisnya, judul puisi Doa yang Ditukar merupakan judul yang indah dengan makna yang tersirat. Hal ini karena sejatinya doa adalah suatu permohonan kepada Tuhan. Doa dilakukan oleh masing-masing individu dan tidak dapat dengan mudahnya ditukar oleh orang lain. Bait 1. Doa sakral seenaknya kau begal, disulam tambal tak punya moral, agama diobral. Analisisnya pada bait pertama ini menggambarkan kemarahan penyair kepada salah seorang yang berlaku seenaknya saja, terkait dengan insiden doa yang dipermainkan. Kata doa di sini merupakan suatu ucapan yang dengan seenaknya ditukar atau dibolak-balikan tidak sesuai dengan fakta oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini disebutkan dengan kata kau. Saat kita mengucapkan sesuatu, tidak jarang orang lain salah paham dengan ucapan kita yang membuat mereka seenaknya membolak-balikan fakta atas ucapan tersebut. Bait 2. Doa sakral kenapa kau tukar,
direvisi sang bandar, dibisiki kacung makelar. Skenario berantakan bubar, pertunjukan dagelan vulgar. Analisisnya, pada bait kedua ini menggambarkan bentuk kekesalan penyair terhadap seseorang yang telah mempermainkan kenyataan doa tersebut. Tidak jarang yang membolak-balikan kenyataan tersebut adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, yang pada puisi ini disebut dengan sang bandar. Kemudian disebarluaskanlah kepada khalayak ramai oleh bawahannya, yang pada puisi ini disebut dengan kacung makelar. Fakta tidak benar yang beredar tersebut menjadi suatu kenyataan yang mengerikan. Diungkapkan pada puisi ini dengan kalimat pertunjukan dagelan vulgar. Artinya, pertunjukan lelucon yang kasar atau lelucon yang tidak lucu dan tidak pantas dipertontonkan. Yang bait ketiga, ya Allah, dengarlah doa-doa kami. Dari hati pasrah berserah memohon pertolonganmu. Kuatkanlah para pejuang istiqomah di jalan amanah. Analisisnya, pada bait ketiga puisi ini menggambarkan kepasrahan penyair atas keadaan yang telah menimpanya. Ia hanya bisa berdoa kepada Allah atau Sang Pencipta. Penyair tetap berjuang dengan pendirian yang teguh dan konsisten. Ia berserah diri serta memohon pertolongan kepada Sang Pencipta atas jalan yang ia tempuh. Bahkan ia tidak berusaha untuk menjelekkan orang yang telah membuatnya sedih, marah, dan kecewa. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendekatan mimetik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.